Kasusnya ini memakan korban bernama Aksena Ahad-Dori, mahasiswa Fakultas MIPA UI, atau yang lebih dikenal kasus pembunuhan Danau Kenanga UI. Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel gua Sasaki Haise. Untuk pembahasan gua kali ini sebenarnya gua bakal membawakan pembahasan dari kasus yang boleh dibilang hampir basi ya guys ya. Karena ini tuh mungkin masih menyangkut sama kasus yang baru beberapa hari ini terjadi ya. Tuh, dan juga menyita perhatian publik juga tentunya karena ya kaitannya dengan mahasiswa. Ya, jadi yang akan gue bahas dalam channel gue hari ini itu adalah asumsi gue ya, asumsi dari kasus lama yang juga menyangkut mahasiswa ya. Dari mahasiswanya ini boleh dibilang adalah mahasiswa Universitas Indonesia atau bisa dibilang UI ya dikenalnya. Oke, mungkin sebelum masuk pembahasan, gue mohon untuk kalian yang belum subscribe, tolong untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan informasi lainnya yang pastinya menarik untuk kalian semua. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Ya, kasus ini menyangkut nama UI. Ya, tepatnya 7-8 tahun yang lalu ya guys. Ini udah cukup lama. Mungkin ada yang masih ingat atau ada juga yang udah lupa ya. Kasusnya ini memakan korban bernama Aksena Ahad-Dori, mahasiswa Fakultas MIPA UI, atau yang lebih dikenal kasus pembunuhan Danau Kenanga UI ya. Kasus ini udah berjalan alot hingga detik ini dikarenakan banyak data-data yang udah mulai rusak, mulai dari TKP, dan sepertinya juga ada kayak penutupan akses untuk mengusut kasus ini dari pihak kampus. Ini cuman asumsi gue aja ya, karena di video ini selain gue berasumsi, gue juga mencari mungkin dari viewers yang lihat ini juga memiliki data yang valid untuk kita diskusikan gitu loh. Karena kalau boleh dibilang nggak masuk logika ketika ada sebuah kasus di mana menyangkut mahasiswa ya, dan menyangkut nama universitas yang bisa dibilang bonafit ya, bahkan akreditasnya juga sangat diperhitungkan gitu loh. Dan kasusnya itu juga bukan kasus main-main, kasus yang menyangkut dengan nyawa dan korban gitu loh. Ya, Aksena atau dikenal Aceh ini adalah anak laki-laki dari ayahnya. Ini maskal pertama ya, tulisannya maskal, cuman kalau dalam Google gue cariin ternyata marshal atau boleh dibilang kolonel angkatan udara, yaitu Bapak Susmardoto, dan ibunya dosen dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ya, ini sorry ya, gue nggak bisa tahu nama dari ibu si korban ini karena aksesnya memang nggak diketahui ya, nama ibunya nggak dikasih tahu. Tapi di sini juga gue nggak menutup rasa hormat gue kepada beliau ya, dan juga nggak menutup rasa empati gue kepada beliau dari perasaannya ditinggalkan seorang putra ya. Oke, balik ke 7 atau 8 tahun yang lalu, yaitu dimana ditemukannya jasad Aceh di Danau Kenanga UI Depok pada tanggal 26 Maret 2015, yang mana saat ditemukan korban itu telah meninggal dunia dengan dugaan bunuh diri. Nah, namun
Yang membuat adanya kejanggalan di sini adalah ketika ditemukannya jasad korban, juga ditemukan adanya beberapa batu bata di dalamnya dengan berat 14 kg. Serta dari olah forensik juga ditemukan bahwa luka yang mana menjelaskan bahwa sebelum korban itu meninggal dunia, itu korban terlebih dahulu mendapatkan siksaan ya, hingga si korban ini kehilangan kesadarannya lalu ditenggelamkan gitu. Jadi seakan-akan terlihat bunuh diri. Nah, dari temuan kejanggalan ini akhirnya kasus yang tadinya dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dinaikkan menjadi kasus tindak pembunuhan. Nah, menurut dari waktu kejadian yang dipastikan pihak kepolisian juga, sebelum korban ditemukan meninggal dunia, diduga kejadian adalah saat keadaan hujan sehingga minim saksi mata. Namun dari kejanggalan ini juga banyak hal-hal yang menurut gue aneh. Jadi maksudnya tuh di sini menurut gue si pelaku ini adalah sama-sama orang yang mempunyai kepentingan juga. Ini menurut gue ya, kemungkinan, dan memiliki jabatan atau orang yang nggak suka sama pihak keluarga korban ya, keluarga si Aceh, karena yang kita tahu juga kan si Aceh ini anak dari seorang kolonel angkatan udara tadi ya. Iya, angkatan udara gitu loh. Nah, kejanggalan pertama yang menurut gua aneh itu adalah tentunya dari alotnya investigasi dari pihak kepolisian, yang di sini gue juga nggak tahu ya kenapa, entah sengaja terus diulur atau mungkin karena pihak terkait dalam pembunuhan ini atau pelakunya ini adalah orang penting atau petinggi dari kepolisian. Ini gue juga nggak tahu ya, ini asumsi gue aja sekali lagi ya. Dan atau mungkin pihak terkait dari pelaku ini adalah pihak yang mungkin menjadi anak emas dari universitas ini ya, seperti kayak pihak-pihak yang mungkin orang tuanya punya andil dalam sebuah pendanaan besar di universitasnya. Karena bukan apa-apa ya, kita nggak bisa menapik hal ini ya, diskriminasi antara si kaya dan miskin ini sebenarnya makin kesini dalam dunia pendidikan menurut gua makin kelihatan gapnya gitu loh. Ya bukan apa-apa ya, seringkali penyumbang dana terbesar gitu kayak orang tuanya itu ketika si anak yang berada di sekolah dari sumbangan orang tuanya itu yang gede itu kan dijadiin anak emas ya. Itu seringkali banyak dari kasus atau kesalahan yang dia buat itu nggak ditanggapi lebih lanjut dan malah lebih sering dianggap clear gitu aja gitu loh. Jadi buat menutupi kesalahan dari si anak yang boleh dibilang ya investor lah ya gitu ya, ini cukup memilukan sih ya kalau gue bilang ya. Terlebih ya mungkin memang udah bukan rahasia umum lagi dan juga nggak terjadi di Indonesia aja tentunya, yang model anak-anak emas dari penyumbang dana terbesar gitu sih kalau menurut gue. Nah lalu kejanggalan kedua adalah di mana ditemukannya tweet dari si korban yaitu Aceh setelah 2 tahun lebih kematian Aceh, yaitu tepatnya di 15 November 2017. Nah, tweet si korban ini bertuliskan dengan kalimat-kalimat yang mungkin kalau dibaca dengan cara yang biasa, kita ini membacanya mungkin kalimatnya kayak kalimat, mohon maaf nih ya, kayak kalimat sedih roh gentayangan gitu lah ya. Cuman kalau di sini gua menangkap ini itu bukan sebagai kalimat seperti itu gitu. Memang tulisannya terlihat sedih, namun dalam penilaian gua ini adalah sebuah lebih kesindiran sih ya kalau menurut gue ya, lebih kesindiran, mengarah ke sindiran dan mengarah ke ejekan
terhadap pihak kepolisian, karena hingga hingga 2 tahun berlalu itu tersangkanya nggak ditemukan, dan bisa jadi yang nge-tweet itu, yang mengakses Twitter dari si korban itu adalah tersangkanya sendiri. Karena dari beberapa kasus tersangka-tersangka pembunuhan itu juga bisa dibilang memiliki daya psikologi yang bermasalah, atau bisa kita sebut psikopat ya gitu. Mungkin kalau di sini asumsi gue seperti itu. Jadi tweet yang dikeluarkan dari Twitter si korban itu sebenarnya adalah tweet yang ditulis oleh pelaku dengan nadanya memang terlihat sedih, tapi sebenarnya itu sebagai guyonan atau sebagai sindiran terhadap pihak kepolisian karena sudah 2 tahun nggak bisa menangkap si pelaku itu. Nah, lalu kejanggalan ketiga ini adalah adanya temuan potret sebelum ditemukannya korban meninggal dunia, yaitu dari pihak keluarga sih katanya dapat dari salah seorang warganet lah ya kita sebutnya. Itu salah seorang warganetnya itu mengirimkan foto, cuman fotonya itu terlihat dari jarak yang cukup jauh gitu. Nah, kalau dikonfirmasi di sini sih potretnya itu diambil dari perpustakaan Universitas Indonesia ya. Jaraknya agak jauh, dan dikatakan oleh pihak keluarga ketika di zoom itu fotonya blur. Yang menjadi kejanggalan di sini itu kan di awal kita tadi melihat bahwa pernyataan pihak kepolisian itu mengatakan bahwa pembunuhan korban itu kemungkinan terjadi saat sedang hujan sehingga minim dari saksi ya. Cuman di sini kok ada orang yang bisa-bisanya itu memotret ke area tempat si korban ini sebelum dinyatakan hilang dan sebelum dinyatakan meninggal, ditemukan meninggal maksudnya. Ini kayak seakan-akan kayak sebuah foto yang sengaja diambil untuk memberikan perhatian lain gitu loh, kalau menurut gue. Jadi perhatiannya itu terpecah ke tempat lain gitu loh ya, yang harusnya fokus untuk menemukan siapa pelakunya jadi harus malah lebih menginvestigasi foto yang belum jelas kebenarannya, karena pas di zoom ini kan juga dikatakan blur ya gitu loh. Nah, dari 3 kejanggalan ini ya tentunya amat sangat menolak lupa sih ya guys ya kalau gue bilang ya, karena yang gue pertanyakan itu sebenarnya apa sih yang ada di dalam kampus Bonafit sekelas UI gitu loh, dengan akreditasnya yang boleh dibilang terbaik ya se-Indonesia. Terus ada rahasia-rahasia apa gitu di dalamnya. Mungkin bagi kalian yang punya info gitu loh ya tentang kasus ini, atau mungkin tentang rahasia apa sih gitu yang ada di kampus UI itu gitu, kalian bisa sharing di komentar sekaligus kita bahas di diskusi ya. Dan karena tuh kalau gue lihat juga sekarang ini instansi pendidikan bukan hanya mengajarkan pola pendidikan aja ya, tapi juga mengajarkan sebuah hukum rimba baru ya kalau menurut gue. Karena dari banyak instansi pendidikan saat ini ya, terlebih dari banyaknya kejadian yang mengaitkan mahasiswa baik sebagai pelaku atau korban, ini tuh jadi membuat gue berpikir kalau instansi pendidikan saat ini bukan hanya menciptakan sebuah kompetisi dalam beradu ilmu ya, mendapatkan ilmu lebih banyak, namun juga mengajarkan sebuah kompetisi untuk hidup di alam liar ya kalau boleh dibilang. Jadi menerapkan hukum-hukum rimba, di mana hukum rimbanya ini berbeda dengan hukum rimba yang secara harfiah ya. Jadi maksud gue hukum rimba ini di mana
dalam pola pendidikan ini tuh diajarkan mahasiswa ini ketika nanti dia selesai dari perkuliahannya, mereka diwajibkan untuk bekerja dengan pekerjaan yang terbaik, dengan gaji terbaik, dan mendapatkan uang terbaik hingga mendapatkan kekuasaan yang mutlak gitu ya. Karena dari adanya kekuasaan, adanya tingkat profit keuangan yang baik gitu ya, itu sebagai apa ya, memungkinkan dirinya menjadi puncak tertinggi gitu loh. Jadi seakan-akan tuh instansi pendidikan sekarang itu lebih mengajarkan ke strata sih ya. Jadi semakin lu tuh mempunyai gelar tertinggi dalam pendidikan, di situ lu mempunyai hak untuk bisa mendapatkan segalanya, baik uang, kekuasaan, bahkan menggencet atau menindas orang-orang yang mungkin notabene masih memiliki pendidikan yang rendah. Ya mungkin itu sih ya menurut asumsi gue aja gitu. Kita nggak bisa menyamakan asumsi dan ideologi kita juga gitu. Cuman kalau menurut gue sih seperti itu kalau yang gue lihat saat ini. Oke, mungkin sampai sini dulu aja ya pembahasan gue di video kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe, gue mohon untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan informasi menarik lainnya yang pastinya hanya di channel gue. Oke, see you in the next video.